Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Syafra Rabiansyah, biasa dipanggil dengan nama Rehan, pengantin 4172. Kemudian saya Ariskia Putri Ayu Saptafira Amanda, biasa dipanggil Amanda dengan NIM 24171. Kami dari Fakultas Keperawatan Dengan Kapten Studi Sarjana Ilmu Keperawatan. Nah, dalam video ini kami akan membahas dan memperagakan secara langsung konsep-konsep anatomi fisiologi manusia. Jadi apa itu sih anatomi? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang organ-organ tubuh dan bagian-bagian tubuh. Tidak usah berlama-lama, langsung kita memperagakan konsep anatomi fisiologi. Oke, untuk yang pertama yaitu pembelahan secara vertikal, di mana pembelahan ini menggunakan garis imaginer yang dinamakan garis sagital atau garis tengah. Hasil pembelahan vertikal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, substrat bagian kanan dan substrat bagian kiri. Yang kedua, pembelahan horizontal menjadi bagian inferior bagian atas dan inferior bagian bawah. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pembelahan koronal yang membagi tubuh manusia menjadi dua bagian juga, yaitu bagian depan atau biasa disebut anterior, kemudian bagian belakang itu disebut sebagai superior. Kemudian kami akan memperagakan posisi anatomi yang ada 4. Yang pertama itu posisi anatomi berdiri, di mana sang peraga ini akan memperagakan dirinya dalam keadaan berdiri dan pandangan lurus ke depan. Kemudian yang kedua yaitu posisi anatomi supin atau posisi terlentang, di mana sang peraga akan memperagakan dirinya dalam keadaan berbaring di atas lantai dengan posisi wajah yang menghadap ke atas. Kemudian yang ketiga yaitu posisi prone atau posisi tengkorak, di mana sang peraga akan memperagakan dirinya dalam keadaan berbaring di atas lantai, namun punggung atau pinggulnya itu menghadap ke atas atau tengkorak. Kemudian yang terakhir yaitu posisi litotomi, di mana sang peraga akan memposisikan dirinya dalam keadaan berbaring di atas lantai dengan kedua kaki, betis dan pahanya yang diangkat vertikal ke atas, kemudian tangannya direntangkan atau direntangkan seperti sayap. Kemudian selanjutnya kami akan memperagakan arah gerakan. Yang pertama yaitu fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian yang kedua yaitu adduksi, abduksi, adduksi, abduksi. Kemudian yang ketiga yaitu rotasio. Kemudian yang keempat yaitu elevasi, depresi, elevasi, depresi. Dan selanjutnya yang kelima adalah inversi, eversi, inversi, eversi. Yang keenam, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Dan yang ketujuh, endorotasi, eksorotasi. Kemudian yang kedelapan yaitu sumbu atau aksis gerakan. Ada 3. Yang pertama yaitu aksis sagital, aksis transversal, dan yang terakhir yaitu aksis longitudinal. Dan yang kesembilan adalah bidang anatomi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bidang medial, bidang sagital, bidang koronal, dan yang terakhir bidang transversal. Kami akan menyebutkan 10 istilah anatomi atau metode anatomi tadi. Yang pertama, istilah anatomi di bagian tubuh. Yang A, fossa, yang berarti nama umum. Yang B, fossula, yang berarti fossa yang kecil. Yang C, fovea, yang berarti fossa yang kecil. Yang D, foveola, yang berarti fossa yang kecil. Yang E, sulcus, yang berarti alur. Kemudian ada 5 istilah yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan. Yang pertama yaitu foramen yang
lubang. Kemudian fisura yang berarti celah. Yang ketiga yaitu apertura yang berarti pintu. Kemudian kanalis yang berarti saluran, dan yang terakhir yaitu ductus yang berarti pembuluh. Kemudian kami akan menyebutkan rongga-rongga yang ada dalam tubuh manusia. Tapi kami hanya akan berfokus pada satu bagian saja, yaitu rongga-rongga yang ada dalam kepala manusia. Yang pertama yaitu rongga tengkorak atau cavum cranialis yang berisi otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Kemudian yang kedua yaitu rongga mata atau cavum orbita yang berisi bola mata atau orbita. Selanjutnya yang ketiga, rongga hidup atau kavum yang berisi tempat alat pernapasan. Yang keempat, rongga mulut atau cavum oris yang berisi lidah dan gigi. Yang kelima, rongga telinga dan atau cavum tympani yang berisi berupa tulang-tulang pendengaran. Baik teman-teman, sekian pembelajaran bersama kami. Jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum menutup, kita akan terlebih dahulu. Kita ngangkut dan ada pembatas. Tumbuh subur dan memiliki daun yang luas. Janganlah kamu jadi mahasiswa malas, rajin belajar agar ilmu bertambah luas. Assalamualaikum.